kemudian anggur dan sebagainya. Nah, tadi kan Priska udah nyebutin nih buah sembarang dan apel. Nah, apa sih yang dilakukan Pak Kali biar buah apel itu bisa lezat? Dipupuk. Benar sekali, dipupuk. Buah yang lezat tentunya dirawat dan diberi pupuk oleh Pak Kali. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Demikian juga dengan kita manusia yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sama juga tadi kalau pohon yang menghasilkan buah lezat dipupuk, begitu juga dengan kita manusia kalau kita menabur kebaikan kita akan menjadi orang yang baik. Nah, sebelum itu ibu ada peraturan nih. Kalau ibu berbicara berarti kalian mendengarkan. Jadi kalau ibu berbicara tidak ada yang berbicara juga. Karena anak yang baik mendengarkan gurunya berbicara. Nah, selanjutnya siapa yang pagi-pagi dah menolong ibunya atau bapaknya? LDR Bu. Menolong seperti apa? Bantu mama siapin sarapan aku tadi pagi. Tepuk tangan buat Masya. Nah, tadi kan Masya udah menolong mama, bapaknya. Apa sih yang Masya rasakan kalau udah menolong bapaknya? Senang. Nah, biar masih paham siapa yang mau nonton? Saya. Saya mau nonton ya. Disimak ya anak-anak. Nah, dari video tadi itu apa yang kamu lihat? Ada anak-anak yang nangis. Ada anak yang nangis, apa lagi? Ada kakak yang lagi. Nah, menurut kalian semua, apakah yang anak itu lakukan adalah salah satu contoh perbuatan baik? Anak yang mana? Anak yang tadi itu kan ada yang kan ada 3 anak, satunya kan pegang makanan panas nih, ada yang datang bawa kantong. Nah, menurut kalian perbuatan itu masuk perbuatan baik atau tidak? Iya, karena yang baik dan bagi makanan tidak baik. Benar. Tadi kan Marsha juga mengatakan di awal, kalau kita menolong seseorang yang kita rasakan adalah senang. Nah, begitu juga tadi dengan anak yang tadi, dia kan pertamanya sedih nih, sedih, aku nggak ada makanan, tapi aku lapar. Tapi pas ada kakak-kakak datang, bawa dia makanan, dia menjadi senang. Nah, kalau sekecil apapun yang kita beri kepada orang, dia pasti akan merasa senang. Nah, mengapa kita perlu berbuat baik kepada sesama? Biar masuk surga. Biar masuk surga. Supaya orang senang. Biar dunia banyak. Nah, kita ini perlu berbuat baik kepada sesama, karena dengan kebaikan kita membuat orang lain senang dan merasa dihargai. Ketika kita membantu teman yang kesusahan, maka mereka akan merasa dihargai. Atau misalnya nih, ibu menolong Jessie, maka Jessie akan senang, dia akan merasa kalau ibu menghargai Jessie. Seperti itu juga sebaliknya. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak menolong? Kita tak masuk surga. Nah, tadi kan di video, jika kita tidak menolong orang yang kesusahan, misalnya tadi kan anaknya lapar nih, tidak ada yang nolong dia, maka akan merasa sedih. Karena dia lapar, maka dia merasa sedih, tidak ada yang mau menolongnya. Tetapi
Jika ada yang mau menolongnya, maka dia merasa senang karena ada yang menolongnya. Ibu mau tanya ini lagi, perbuatan baik seperti apa yang sudah kamu lakukan, misalnya di sekolah, di rumah, dan di lingkungan? Siapa yang mau menjawab? Nah, ibu contohkan dulu ya. Misalnya di sekolah nih, di sekolah misalnya piket bersama. Kalau dilakukan sendiri pasti terasa berat. Tapi kalau dilakukan bersama-sama maka dia akan terasa ringan. Lalu di rumah contoh sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan. Di rumah contoh sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Itu adalah contoh sederhana yang kita lakukan untuk membantu ibu di rumah. Nah, sedangkan di lingkungan adalah membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang pernah melakukan ketiga hal itu tadi yang disebutkan? Saya. Nah, diteruskan ya anak-anak. Nah, di sini kan tadi ibu udah menyebutkan nih contoh-contohnya. Di sini siapa yang mau berbagi pengalamannya tentang berbuat baik entah itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan? Siapa? Rizka. Saya kemarin bantu bapak saya nyemprot. Bantu anak SD. Bandingkan pengalaman yang anak-anak, aku kan pertama tadi jika ibu berbicara maka semua mendengar. Tadi kan Rizka sudah menyebutkan, Wena sudah menyebutkan, nah sekarang kita akan membandingkannya dengan kitab suci. Siapa yang tidak mau kitab suci? Verina. Nah sekarang silakan buka Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Dibaca ya anak-anak. 12 bab 9 sampai 12. Udah baca semua? 9. Nah, ibu mau bertanya, apa pesan utama dari bacaan kitab suci tadi di Roma? Ayo, siapa bisa jawab? 2 menit lagi. Eda, apa pesan dari Roma tadi? Berbuat baiklah kepada Nah, benar sekali. Di kitab Roma ini juga menjelaskan pesan Santo Paulus kepada kita semua bahwa kita harus menolak yang jahat dan Buat yang baik. berusaha melakukan baik kepada siapa saja. Nah, tadi yang dilakukan Priska, yang dilakukan Wena itu sama halnya dengan di kitab Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 12. Kita Roma ya, nilai ya, ganti ya. Kita Roma, narik ke Roma. Aku Injil surah. Nah, siapa yang mau berbagi pengalamannya ke depan? Cepat maju. Put. Berbagi pengalaman berbuat baik. Nah, tadi kan sudah menyebutkan perbuatan baik yang dilakukan di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar itu semuanya berhubungan. Nah, Tuhan ini memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang buruk sama halnya yang dikatakan Santo Paulus kepada kita. Nah, di sini yang disebutkan teman-teman tadi semuanya itu adalah salah satu perbuatan baik entah itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Semuanya itu adalah perbuatan yang baik yang harus kita lakukan dengan siapapun, entah dengan orang tua, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, perbuatan baik itu dapat kita lakukan sendiri, dapat kita lakukan bersama teman, dapat kita lakukan bersama keluarga. Jadi di akhir materi pada hari ini, Ibu akan memberikan satu kata kunci yang bisa diingat anak-anak untuk dibawa pulang. Nah, yaitu lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Bisa diulangi?
Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat.